Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Waktu kemarin saya kehadiran saudara-saudara saya, Pak Iksan dari Maner, Kampung Sabrang. Hadir juga Mang Yadi dan Mang Kadil dari Pamarayan. Beliau-beliau datang sekitar pukul 10 malam. Sambil udut biar semangat ceritanya. Kami ngobrol berempat. Awalnya ngalor ngidul. Karena saat itu saya masih pegang laptop karena tanggung lagi ngedit. Nah, Pak Iksan, Mang Yadi, dan Mang Kadil ngobrol. Biasa cerita ngalor ngidul. Begitu edit di laptop selesai, saya tutup laptop, saya nyeletuk. Mang Yadi, pernah nggak sewaktu berak, sewaktu BAB di kamar mandi, sambil udut, sambil kelepus di dalam diri Mang Yadi, di dalam diri Mang Kadil, di dalam diri Pak Iksan, ada gak tuh yang ngobrol? Awal-awalnya beliau bingung, pada diem. Mungkin kalimat-kalimatnya belum mereka pahami ya. Langsung saya kasih contoh. Begini nih contohnya. Di saat lagi nongkrong di WC sambil nunggu cemplungannya, pernah nggak berkata seperti ini? Waduh, besok gimana ya? Dapat orderan kelapa sekian butir. Waduh, gimana ya? Langsung saya nyeletuk. Pernah nggak seperti itu, Mang Yadi? Pernah. Ada nggak yang ngejawab? Di saat berpikir seperti itu, besok gimana ya? Pasti kan ada yang jawab. Oh iya, berarti besok saya harus begini nih. Harus berangkat jam sekian, selesai harus jam sekian, pulang jam sekian. Oh iya, udah harus begitu besok. Langsung Pak Iksan ngakak ketawa, Mang Yadi pun ketawa, Mang Kadil pun ketawa ngakak sambil menikmati kopi dan udutnya pada ngikik, pada ketawa. Pernah kan seperti itu? Kasus pertama sudah terjawab, terus terlintas lagi pikiran, waduh, gimana ya nanti ya? Ini. Gak kerasa tuh. Kotoran kita cemplung, isap lagi udutnya. Oh ya, berarti nanti harus begini. Cemplung lagi. Kelepus lagi. Langsung
Mereka pada ketawa ngakak. Pernah kan seperti itu? Iya. Begitu ada kasus, begitu ada permasalahan, begitu ada pertanyaan, selalu ada jawabannya, selalu diberikan petunjuk. Aneh kan? Nah, sekarang saya balik. Jangan di kamar mandi. Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan. Di saat berdoa setelah sholat, karena punya masalah, punya kasus seperti ini, terus memohon kepada Tuhan, dapat gak jawabannya? Mereka jawabnya kompak, enggak. Nah, itu dia. Di saat ngising di WC, kasus-kasus terjawab. Tetapi di saat setelah sholat, sampai bela-belain sholat tengah malam, memohon kepada Tuhan, jawaban tak kunjung datang. Ya kan? Iya sih. Nah, siapa yang salah? Di saat Mang Yadi, Mang Kadil sholat, Pak Iksan sholat, otomatis tempatnya bersih, sajadah pun bersih, sampai disemprot minyak wangi, baju kita pun bersih, jasad kita pun bersih karena sudah wudhu. Tetapi kok permohonan kita kegantung, padahal sudah bersih semua. Coba bayangkan, kita di dalam kamar mandi, di toilet, di WC, pakaian kita gimana? Pakaian kita seperti apa? Kadang-kadang ada yang maaf ya, ada yang telanjang, kadang-kadang ada yang cuman pakai sempak doang. Tempat pun kotor, kata orang-orang dalamnya kamar mandi itu penuh dengan najis. Tubuh kita pun kotor, tetapi kok pertanyaan kita terjawab. Aneh kan? Aneh ya? Aneh dong. Coba aneh dong gitu. Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil kan sering mendengar saya berucap, ikhlas itu tidak ada di alam nyata. Ikhlas itu haknya prerogatif Gusti Allah, karena sudah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Itu khusus untuk Tuhan, untuk Gusti Allah. Kita pun tidak berhak untuk berkata saya ikhlas loh, nggak ada. Itu hanya prerogatif dari Gusti Allah. Jika kita dikaruniai oleh Gusti Allah rasa ikhlas, nah itulah yang disebut dengan hak prerogatifnya Gusti Allah. Kapan sih di saat Tuhan mengkaruniai rasa ikhlas itu? Di saat kita tidak sadar. Nah itu kunci dasarnya. Kok bukti Mang Yadi,
Pak Ihsan, Mang Kadil. Nih buktinya. Mang Yadi, Pak Ihsan, Mang Kadil lagi pada pusing. Terus sholat. Sholatnya ikhlas gak? Enggak kan? Melakukan sholat karena ada ingin masalah ini tuntas, ingin masalah ini selesai. Terjawab kan? Sholatnya karena bukan lillahi ta'ala, karena sholatnya ingin menyelesaikan masalah tersebut. Bener gak? Benar. Makanya sampai 100 tahun pun memohon-mohon belum tentu dijawab, belum tentu turun jawabannya. Sekarang saya tanya lagi, Pak Ihsan, Mang Yadi, Mang Kadil, pernah inget gak di saat berak di WC, di toilet, begitu udah beres cebok, inget gak berapa cemplungan? Ada yang inget gak berapa cemplung? Cemplung. Ada nggak yang inget ke situ? Gak ada kan? Begitu nongkrong, cemplung, cebok, udah kabur. Pas begitu ditanya, berapa cemplungan tadi di WC? Nggak tahu. Nah, itu yang disebut dengan tanpa disadari. Itulah karunia Tuhan tentang rasa ikhlas di saat diri kita tidak menyadarinya, dan tidak sadar. Uniknya kisah video ini, cerita video kali ini tentang cemplungan di dalam WC. Coba, kenapa di luar WC, di luar toilet gak ada rasa ikhlas itu? Di saat Mang Yadi, Mang Kadil, dan Pak Ihsan memberikan sedekah lah kasarnya, di saat memberi kelihatan kan uangnya, begitu pulang pun kita masih ingat. Begitu ditanya sama istri, habis kemana? Tadi ada masjid, ada kotak sumbangan buat pembangunan masjid. Ngasih berapa? Ngasih 5.000. Nah kan inget. Setelah kejadian ditanya oleh orang lain, inget. Tapi di saat berak, begitu sudah selesai, sudah kejadian, ditanya nggak inget. Nah itu dia. Ayo sama-sama kita belajar mengejar ketulusan, supaya kita dikaruniai oleh Tuhan rasa ikhlas yang sejati. Belajarlah dari diri kita sendiri, belajarlah dari saat ini juga, dan belajarlah dari sesuatu yang kita anggap sepele, yang kita anggap ringan. Oke, saya tutup dulu videonya, nanti bersambung kembali tentang cerita lucu di YouTube-nya Cerita Channel. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera.